Negara tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggaran aturan, premanisme, dan pemaksaan kehendak. Ini kita sudah sampai di lokasi tenda-tenda para penginjil ini. Kita akan negosiasi dengan masyarakat, kita akan bongkar semua. Kita akan bongkar tenda-tenda orang kafir ini, tenda-tenda orang kafir ini. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita 24 mobil dari sebuah gudang yang diduga hasil penggelapan di rumah milik Cep yang mengaku sebagai mantan Presiden ISIS regional Indonesia. Dalam penggerebekan, polisi mendapati berbagai macam jenis mobil yang sengaja diparkir di belakang rumah Cep Hernawan. Pembongkaran. Negara tidak boleh kalah. Berdasarkan viralnya pencopotan label tenda milik gereja yang dituduhkan kepada Ormas Garis, dengan ini kami sebagai pengurus DPP Ormas Garis Gerakan Reformis Islam menyatakan itu bukan daripada agenda Gerakan Reformis Islam. Nama Cep Hernawan selama ini dikenal sebagai Ketua Umum Gerakan Reformis Islam atau GARIS, ormas Islam yang berbasis di Cianjur, Jawa Barat dan dikenal kerap mendesak pemerintah membubarkan Ahmadiyah. Ia mengaku telah ditunjuk sebagai Presiden Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS regional Indonesia pada bulan Maret 2014. Ia pun menyatakan telah memberangkatkan 156 warga Indonesia untuk bergabung dengan ISIS di Timur Tengah. Negara ini tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme, dan intoleransi. Semua ormas yang berperilaku seperti preman akan kami tindak tegas. Dan negara nggak boleh kalah ketika ada kelompok kecil mencoba mengganggu situasi Kamtimas. Yang dicopot, oke, gara-gara ormas ini yang dicopot ada tulisan gerejanya di sini ya. Kan keluar titik-titik tuh di situ tuh. Jadi bocor ya. Satu oknum ormas, bukan warga, dan mengatasnamakan agama. Harusnya agama Islam itu toleransi. Berarti setiap hujan bocor sekarang? Iya, sekarang mah yang enggak lah, kalau kan ini udah 2 lapis. Oh, udah lapis. Memang tenda itu kan pas seperti itu, tenda yang belum di atasnya. Kalau pagi embun gitu kan suka rembes. Kalau hujannya. Cukup menyayangkan nggak? Iya, ya cukup menyayangkan lah. Datang bantuan, mana ada yang lah. Polisi telah menangkap 2 tersangka kerusuhan yang terafiliasi dengan kelompok Gerakan Reformis Islam GARIS. Dari pengakuan, tersangka mengatakan bersiap melakukan jihad pada aksi 22 Mei 2019 kemarin. Polisi menegaskan telah memiliki bukti kuat keterlibatan ormas radikal dalam kerusuhan di Tamrin. Namun, polisi belum menyampaikan secara detail barang bukti serta identitas tokoh GARIS. Polisi memastikan masih ada tokoh ormas radikal lain yang diburu. Publik sedang dihebohkan terkait video viral pencopotan stiker gereja. Ormas GARIS beri klarifikasi karena jadi sorotan peristiwa tersebut pada Rabu 30 November 2022. Pada tenda pengungsian korban gempa Cianjur, dalam video yang beredar terlihat dicopot oleh sejumlah anggota ormas. Miris, risaukan bantuan yang ada di daerah Cianjur pelosok dipasok oleh gereja-gereja. Pembongkaran. Pembongkaran. Iya. Adapun video viral pencopotan stiker gereja, Ormas GARIS beri klarifikasi. Ormas GARIS, yakni Gerakan Reformis Islam, melalui pengurus pusatnya, akhirnya memberikan klarifikasi atas beredarnya video pencopotan stiker atau label gereja. Mereka mencabut pencopotan label itu bukan kegiatan Ormas Gerakan Reformis Islam di lokasi bencana gempa Cianjur, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berdasarkan viralnya pencopotan label tenda milik gereja yang dituduhkan kepada Ormas Garis. Dengan ini, kami sebagai pengurus DPP Ormas Garis, itu bukan agenda gerakan reformis Islam. Ujar salah seorang pria seperti dilansir dari akun Instagram @terangmedia pada Rabu 30 November 2022. Berdasarkan viralnya pencopotan label tenda milik gereja yang dituduhkan kepada Ormas Garis, dengan ini kami sebagai pengurus DPP Ormas Garis Gerakan Reformis Islam menyatakan itu bukan daripada agenda Gerakan Reformis Islam. Yang dicopot, oke, gara-gara ormas ini yang dicopot ada tulisan gerejanya di sini ya, kan keluar titik-titik tuh di situ tuh, jadi bocor ya. Ini semua sama tuh, ditambah pakai terpal pada bocor semua. Ini gara-gara satu oknum ormas, bukan warga, dan mengatasnamakan agama. Harusnya agama Islam itu toleransi. Dalam bocor. Berarti setiap hujan bocor sekarang? Iya, sekarang mah yang enggak lah, kalau kan ini udah 2 lapis. Oh, 2 lapis. Memang tenda itu kan pas seperti itu, tenda yang belum di atasnya. Kalau pagi mungkin itu kan suka rembes, kalau hujan ya ada makanya dipasangin terpal lagi di atasnya. Sampai terpal lagi gitu. Cukup menyayangkan nggak dana aksi tersebut, Pak RT? Apa? Cukup menyayangkan nggak? Iya, ya cukup menyayangkan lah. Datang bantuan, malah ada yang... Dalam memberikan klarifikasi itu, tampak 4 pria mewakili dari Ormas Gerakan Islam Reformis atau Garis. 3 orang berdiri mendampingi, dan 1 orang yang di tengah membacakan surat klarifikasinya. Selain membacakan klarifikasi, mereka juga tampak mengimbau kepada masyarakat yang ingin membantu korban dengan dasar kemanusiaan. Bahkan mereka siap mengawal logistik bantuan hingga ke lokasi. Adapun bagi siapapun yang ingin menyumbang sebagian hartanya untuk korban gempa Cianjur, kami menyambut dengan baik, itu dasar kemanusiaan. Dan kalau dibutuhkan pengawalan, kami siap menyalurkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cianjur, 29 November 2022. Pungkasnya. Adapun bagi siapapun yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya untuk korban bencana gempa di Cianjur, kami menyambut sangat dengan baik, dan itu atas dasar kemanusiaan. Dan kalau dibutuhkan pengawalan, maka kami siap untuk membantu menyalurkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cianjur, 29 November 2022, atas nama Gerakan Reformis Islam. Dengan izin Allah yang viral sebelumnya, ini tenda ada tulisan gereja atau Injil Indonesia, ternyata kriminal iman. Bantuan nggak ada tulisannya, tiba-tiba ada tulisannya. Alhamdulillah sudah dibubarin, sudah dilepas. Ya, sama saya warga benar, masya Allah imannya koi. Alhamdulillah. Diketahui sebelumnya, viral video sejumlah orang dari Ormas Garis mencopot label atau stiker gereja yang berada di atas tenda bantuan untuk pengungsi korban gempa Cianjur. Label gereja itu bertuliskan Tim Aksi Kasih Gereja Reformit Injil Indonesia. Hancurkan, ujar seorang pria yang mencopot label tersebut. Pembongkaran. Hancurkan. Hancurkan. Pembongkaran. Pelaku dari ormas tersebut sudah diamankan oleh Polres Cianjur. Kepolisian daerah atau Polda Jawa Barat memeriksa 7 orang terkait kasus pencabutan stiker bertuliskan gereja pada tenda pengungsi di Cianjur. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo, mengatakan 7 orang itu masih berstatus sebagai terperiksa. Dengan kata lain, belum ada penetapan tersangka dalam kasus itu. Tersangkanya belum, nanti akan diinfokan kalau hasil pendalaman dan pengembangannya sudah selesai, ujar Ibrahim pada Rabu 30 November 2022.
Terindikasi para pelaku adalah beberapa teman pengurus dari Ormas Garis di wilayah Kabupaten Cianjur. Berkaitan dengan itu, polisi akan melaksanakan tindakan sebagai mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Sangat menyesalkan kejadian ini. Dan kami akan melaksanakan tindakan seperti SOP yang telah kita miliki. Tidak pernah boleh melakukan tindakan main hakim sendiri melakukan pencopotan seperti itu. Kita dalam suasana yang sangat berduka dan kita sangat membutuhkan bantuan dari semua pihak. Tolong yang ormas gak jelas agama, menjual agama, tolong mengerti kami. Jadi kami pada kerja benerin. Ibrahim memaparkan pihaknya masih melakukan pengembangan dalam kasus itu. Selain itu, pihaknya juga sedang menyelidiki motif sejumlah orang tersebut yang mencabut label bertuliskan gereja di tenda pengungsian. Sebelumnya, beredar video berdurasi 18 detik yang memperlihatkan sejumlah orang mencopot label tenda Tim Aksi Kasih Gereja Reformit Injil Indonesia yang menempel di atap tenda pengungsian berwarna biru. Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan menjelaskan aksi tersebut dilakukan oknum anggota organisasi masyarakat atau ormas. Meski demikian, bantuan sosial tersebut tetap diterima oleh masyarakat yang mengungsi. Seperti diketahui, Ormas Garis sendiri pernah dikaitkan dengan kedekatannya bersama Jamaah Ansarud Daulah atau JAD. Sekitar 5 tahun lalu, polisi pernah menangkap beberapa orang anggota Garis karena terlibat dalam jaringan teroris. Dilansir dari suara.com, Ormas Garis pernah berurusan dengan tim Densus 88 anti-teror Mabes Polri di tahun 2017 silam. Kabag Penum Kombes Rikwanto mengatakan seorang WNI bernama Cep Hermawan menjadi penyandang dana ISIS dari Indonesia di Timur Tengah. Namun polisi sulit untuk menjerat Cep Hermawan karena tidak melakukan pelanggaran baik tindak terorisme maupun pidana. Rikwanto mengatakan polisi sudah meminta keterangan Cep pada Rabu kemarin. Berdasarkan keterangan itu, Cep diketahui berniat membantu mujahid ISIS yang tengah berperang di Suriah. Cep menyebut dana yang diberikan bukan untuk perang di Indonesia. Cep juga menjelaskan dana tersebut adalah dana pribadi. Cep sendiri pernah ditangkap polisi karena memiliki atribut ISIS 12 Agustus 2014. Saat itu, Densus 88 amankan 4 orang yang berencana akan melakukan penyerangan ke Mapolsek Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sebelum perayaan Idul Fitri 1438 Hijriah. Keempat orang yang diamankan tersebut tergabung jaringan teroris Jamaah Ansarud Daulah atau JAD. Jaringan ini berencana melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata api dengan sasaran anggota polisi yang tengah bertugas di kedua polsek tersebut dan etnis keturunan. Keempatnya merupakan sel baru JAD dan ada kaitannya dengan kelompok Ormas Gerakan Reformis Islam atau Garis Cianjur. Ungkap Kabid Humas Polda Jabar yang kala itu dijabat Kombes Yusri Yunus. Dilansir dari cnnindonesia.com, Ormas Garis merupakan kelompok Islam yang dibentuk pada 24 Juni 1998. Tidak lama setelah Orde Baru runtuh. Kelahirannya digagas oleh Cep Hermawan bersama tokoh-tokoh Dewan Dakwah Islam Indonesia atau DDII seperti Anwar Haryono dan Husein Umar. Itu jawabnya, Allahu Akbar. Begitu jawabnya. Kalau ada kodam. Sejak saat itu, Cep Hermawan didapuk sebagai Ketua Umum Garis hingga kini digantikan oleh anaknya. Kapolres Garut AKBP Doni Hermawan telah mengonfirmasi kepemimpinan Cep Hermawan di Garis dahulu. Cep adalah putra dari Ahmad Syafi'i alias Haji Dapet yang pernah terlibat peristiwa kerusuhan Tanjung Priuk pada 1984, sekaligus pengusaha kondang asal Cianjur, Jawa Barat. Dewan Pengurus Pusat Gerakan Reformasi Islam Cianjur, Jawa Barat, Garis,
Minggu menerbitkan sebuah buku panduan acara yang mengangkat tema Gerakan Reformis Islam. Banyaknya massa garis dari berbagai daerah yang mengikuti launching buku panduan agar mempererat tali silaturahmi dengan Ikhwan Garis guna merapatkan barisan, membulatkan tekad jihad yang selaras visi dan misi Garis. Kala itu, DDII menganggap reformasi 1998 telah ditunggangi oleh kelompok sekuler dan komunis. Guna menangkal itu, dibentuklah Garis yang menurut Cep Hermawan bertujuan untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia dan membuat reformasi 1998 berpihak kepada umat Islam. Menurut Ketua Garis Haji Cep Hermawan, dalam isi panduan, visi dan misi Garis agar dapat dipahami ikhwan-ikhwan yang ingin masuk atau bergabung dengan Garis dan harus tahu apa arti Garis dan fungsi Garis sehingga lebih jelas dan dapat diterima oleh masyarakat. Karena seluruh setelah merupakan contoh dari seluruh pada saat ini momentumnya adalah seluruh garis seluruh Jawa Barat, para pengurus-pengurusnya saja. Jadi para pengurus Garis seluruh Jawa Barat yang kami undang ke sini. Ini dari launching buku panduan adalah merupakan satu panduan daripada setiap ikhwan-ikhwan yang menghendaki untuk masuk ke anggota Garis dan apa artinya Garis. Meskipun Garis dideklarasikan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, tetapi ormas ini berpusat di Cianjur dan secara keanggotaan juga tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Ormas ini disebut-sebut juga memiliki basis yang cukup kuat di pesantren dan kerap merekrut santri di pesantren-pesantren di Cianjur dan juga mantan preman untuk menjadi anggotanya. Sehari setelah polisi menggerebek sebuah rumah mewah milik Cep Hermawan di Cianjur, Jawa Barat, kini kondisi lokasi penggerebekan tampak sepi. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita 24 mobil dari sebuah gudang yang diduga hasil penggelapan di rumah milik Cep yang mengaku sebagai mantan Presiden ISIS regional Indonesia. Dalam penggerebekan, polisi mendapati berbagai macam jenis mobil yang sengaja diparkir di belakang rumah Cep Hermawan. Setelah memeriksa kelengkapan surat-surat, aparat Polda Jawa Barat menyita 11 dari 24 mobil dari berbagai jenis dan merek. Selain itu, polisi juga menyita berkas aplikasi serta tanda nomor kendaraan yang diduga palsu. Akan tetapi dalam kasus pencopotan label gereja, polisi telah memastikan bahwa orang-orang yang terlibat bukanlah warga di lokasi terdampak. Pelakunya berasal dari luar tempat wilayah tersebut. Dalam penelitian yang berjudul Gerakan Sosial dalam Transisi Demokrasi, karya Reza Rahmat Ramadan pada 2016, menyebut Garis kerap dikait-kaitkan dengan gerakan ISIS di Suriah. Reza dalam risetnya menyebut sejumlah anggota Garis beberapa kali pernah dipanggil polisi karena diduga terlibat dalam aksi terorisme dan berkaitan dengan ISIS. Reza sempat mewawancarai beberapa anggota Garis dan rata-rata dari mereka mendukung tegaknya khilafah Islamiyah di Indonesia dan juga mendukung ISIS. Selain itu, pada 2014 lalu, Cep selaku pimpinan Garis juga pernah mengklaim telah ditasbihkan sebagai Presiden Regional ISIS Indonesia. Nama Cep Hermawan selama ini dikenal sebagai Ketua Umum Gerakan Reformis Islam atau Garis, ormas Islam yang berbasis di Cianjur, Jawa Barat dan dikenal kerap mendesak pemerintah membubarkan Ahmadiyah. Ia mengaku telah ditunjuk sebagai Presiden Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS Regional Indonesia pada bulan Maret 2014. Ia pun menyatakan telah memberangkatkan 156 warga Indonesia untuk bergabung dengan ISIS di Timur Tengah. Pada Agustus 2014, pria berusia 59 tahun ini kemudian menyatakan tak lagi menjadi bagian dari ISIS. Bahkan pada tahun 2015, ia mengaku telah mengirim lebih dari 100 WNI ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS dan rela mengelontorkan duit hampir 1 miliar rupiah. Cep masih tetap menampik bahwa dirinya terafiliasi dengan jaringan terorisme. Ia bahkan menantang untuk membuktikan keterlibatannya dalam jaringan terorisme. Ia berjanji akan memberikan imbalan sebesar 1 miliar rupiah kepada pihak yang bisa menunjukkan bukti polisi pernah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP terhadap dirinya. Akan jabatan
bukan presiden. Artinya ada pengalihan pimpinan berarti Pak? Nggak ada, tidak ada. Beliau juga menolak ya? Tidak ada pimpinan, tidak ada semua, nggak ada. Karena di luar negeri sudah bubar gitu. Saya bilang, kalau saya ada indikasi jaringan teroris, apakah pernah? Coba dicek ke Polda mana? Apa pernah di BAP oleh mereka atas kasus terorisme? Kalau ada, saya pernah di BAP oleh Mabes Polri atau Brimob atau Polda, saya bayar 1 miliar rupiah. Kata Cep Hermawan kepada cnnindonesia.com pada 13 Maret 2019 lalu. Cep Hermawan juga pernah ditangkap Polres Cianjur pada Maret 2015 lalu. Dia ditangkap bukan atas kasus terkait ISIS, tetapi soal penipuan yang dilakukannya pada 2010 lalu. Iya, benar, yang bersangkutan kami tangkap kemarin di rumahnya atas kasus 378 KUHP atau penipuan. Kata Kapolres Cianjur kala itu, Ajun Komisaris Besar Dedi Kusuma Bakti. Sebelum ditangkap, Cep sudah pernah diperiksa dalam kasus penipuan ini. Hanya saja, penyidik Polres Cianjur mendapatkan petunjuk baru dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga diperlukan lagi pemeriksaan kedua terhadap Cep Hermawan. Sementara itu di Cianjur, polisi menyerahkan salah seorang donatur ISIS di Indonesia, Cep Hermawan, ke Kejaksaan Negeri setempat terkait kasus penipuan yang melibatkannya. Proses penyerahan tersangka dikawal ketat puluhan polisi. Cep Hermawan ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan proyek jalan senilai 150 juta rupiah sejak pekan lalu. Cep disangka menipu seorang pengusaha asal Lampung saat menggarap proyek pembangunan jalan bantuan provinsi. Kamis kemarin, Cep yang sebelumnya ditahan di Mapolres Cianjur, akhirnya diserahkan ke pihak kejaksaan untuk disidang. Meski belum mengajukan penahanan, Cep Hermawan dijerat pasal 378 dan pasal 372 tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Sementara itu, dilansir dari Tempo.co, polisi menyebut Garis adalah salah satu kelompok biang kerusuhan 22 Mei 2019 lalu. Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal, terungkapnya kelompok Garis ini didasari pengakuan dua orang yang ditangkap dan dijadikan tersangka. Dari keterangan dua tersangka itu, mereka berniat untuk berjihad pada aksi UNRAS tanggal 21 sampai tanggal 22. Kami menemukan bukti-bukti yang sangat kuat, ujar Iqbal di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jakarta Pusat pada Kamis 23 Mei 2019. Keduanya saat ini sudah ditahan di Polda Metro Jaya. Polisi telah menangkap dua tersangka kerusuhan yang terafiliasi dengan kelompok Gerakan Reformis Islam Garis. Dari pengakuan, tersangka mengatakan bersiap melakukan jihad pada aksi 22 Mei 2019 kemarin. Polisi menegaskan telah memiliki bukti kuat keterlibatan ormas radikal dalam kerusuhan di Tamrin. Namun, polisi belum menyampaikan secara detail barang bukti serta identitas tokoh Garis. Polisi memastikan masih ada tokoh ormas radikal lain yang diburu. Kelompok Garis pernah menyatakan sebagai pendukung ISIS Indonesia, bahkan telah mengirimkan kader ke Suriah. Maka polisi dan negara terus waspada dengan kelompok penunggang kepentingan dalam demonstrasi. Dari keterangan dua tersangka tersebut yang kita tangkap, mereka memang berniat untuk berjihad pada aksi UNRAS tanggal 21 dan 22. Kami menemukan bukti-bukti yang sangat kuat. Sama-sama kita ketahui bahwa kelompok Garis ini pernah menyatakan membuat statement sebagai pendukung ISIS Indonesia. Masa pendukung Prabowo sebelumnya menggelar aksi damai di depan gedung Bawaslu, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada 21 Mei 2019. Setelah masa membubarkan diri, pada sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, polisi menyebut datang sekelompok orang yang mulai membuat keonaran di sekitar gedung Bawaslu. Polisi kemudian bentrok dengan kelompok ini dan menimbulkan kerusuhan di beberapa titik seperti Tanah Abang, Petamburan, Gambir, dan Selipi. Akibat peristiwa itu, 8 orang dikabarkan meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Negara tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggar aturan, premanisme, dan pemaksaan kehendak. Negara tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah.
Negara ini tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme, dan intoleransi. Semua ormas yang berperilaku seperti preman akan kami tindak tegas. Dan negara nggak boleh kalah ketika ada kelompok kecil mencoba mengganggu situasi Kamtimas.